walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mutadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah Allahumma judun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tatazimu fa qudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istama zumbi hadlihi min aradi min ghairi kafiha fihi bil aradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu ziddu kulli wajibi min wajibi. Mungkin udah Pak segitu. Oke, sebetulnya itu udah lewat ya. Oh, udah lewat. 2 bait ini 3 bait enggak apa-apa. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat teman kalian. Pertanyaan kedua, Bapak sih mintanya sama artinya, tapi kalau nggak hafal sama artinya nggak apa-apa. Tapi salah satu pertanyaan Bapak dari artinya harus tahu. Siapa yang hafal doa kamilin? Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muwaddin walis salati hafidin walis zakati fa'ilin waliman takatadibin. Tanya Habib. Oke, gak ada yang hafal. Kedua, gak usah semuanya, setengahnya. Farhan, maju. Ini doa yang bersejarah di dalam Islam. Doa yang lakunya cuma Ramadan. Ya. Jadi kalau ada yang bisa hafal itu istimewa. Jarang yang hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walis salati hafidin walis zakati fa'ilin walil ma'idaka talibin wal afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa 'anil ladhi ma'ridin wa fi dunya zahidin wa bil akhirati ragibin wa bil ni'mati syakirin wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sahirin. Tadi ada yang kelewat mobil qada'i radin. Oke, enggak apa-apa. Coba terjemah arti dari Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Apa artinya? Apa ya kira-kira? Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami imanan, iman dong. Iya, iman. Nah, kamilin, sempurna. Jadi artinya apa? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah jadikanlah iman kami yang sempurna. Tepuk tangan. Lancarin lagi ya. Nah, supaya tahun depan bisa jadi bilang. Ya, kuat ya. Dengerin, bisa ada 3. Sekarang tanggal berapa sekarang? Ramadannya. Jadi kita kan lagi acara Ramadan. 21 malam 22.
Nah, dengerin. Nabi SAW setiap di akhir-akhir Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan, Bapak mendingan deketin setan ya, biar setannya pergi. Di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Nabi SAW itu selalu mengencangkan ikat pinggangnya sampai menjadi sunnah kepada kita semuanya. Siapa yang tahu apa maksud mengencangkan ikat pinggang? Yang lain dulu. Hah? Oke. Apa? Jawab. Kirain mau ajak berantem. Ya, nih. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Jawabannya itu untuk memperkuat dalam ibadah Pak, dalam ibadah malam seperti itikaf. Jadi untuk sholat tarawih, untuk memperkuat ibadahnya di bulan Ramadan Pak. Baik, jawaban yang pertama betul. Untuk menambahkan sholat atau ibadah-ibadah yang sunnah khususnya qiyamul lail. Yang kedua, ada 5. Minimalnya jawaban tuh harus 3. 2. Memperbanyak baca Dan zikir Pak. zikir. Memperbanyak zikir. Zikir apa? Karena ngomong sendiri. Zikir apa yang disunahkan di 10 hari terakhir? Ini Pak. Apa ya? Apa? Zikir dalam sholat. Lah. Doa. Doanya gimana? Doanya di 10 hari terakhir itu Nabi paling banyak doa apa? Allahumma innaka afuwun. Naikin mic-nya, hafal nggak? Ayo. Allahumma innaka. Artinya Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan mencintai orang-orang yang meminta ampun, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Oke, kalau siap. Hei, dengerin. Rasulullah SAW di akhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang, bukan mengendorin ikat pinggang. Kencengin. Maksudnya itu bukan berarti sabuknya kalian itu dikencengin. Ada 5 yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ingat baik-baik nih. Yang pertama, ditingkatkan ibadah-ibadah qiyamul lailnya. Biasanya kita sholat tarawih, sholat witir selesai. Maka di 10 hari terakhir tambahkan tahajudnya, tambahkan sholat tasbihnya, tambahkan lagi sama sholat hajatnya dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh Nabi itu memperbanyak sedekah, infak dan zakat. Bahkan ada satu zakat yang wajib di bulan suci Ramadan, apa? Zakat fitrah. Keluarin, dibanyakin oleh Nabi SAW ketika berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Siapa yang perempuan, siapa yang sudah khatam Quran selama Ramadan aja? Cuk. Nah, ini yang ngecuk cuma 1. Sini nih. Sini, sebagai apresiasi ketekunan ibadah Allah saja memberikan reward, maka saya pun akan memberikan reward. Karena kamu sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka dikasih hadiah. Ya? Sudah khatamkan?
Berapa kali? Baru satu. Sekarang kita lanjut lagi ya. Pesan Bapak, jangan berhenti. Sekalipun Ramadan berlalu tetap baca Al-Quran. Semakin sering baca Al-Quran, nanti lidah kamu bakal fasih. Oke? Lihat ya. Nah, wih. Yang ketiga tuh. Yang keempat, memperbanyak doa. Yang tadi doanya tuh, yuk bareng-bareng. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Ini kok gak ngilang? Nih, seret. Sebelah sini, sini dulu. Lurus, sini. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Belah sini. 1, 2, 3. Karim. Tahu-tahu karim aja. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Yang perempuan 1, 2, 3. Ayo. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yuk bareng-bareng. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa yang didawamkan oleh Nabi di akhir-akhir Ramadan. Hei, kenapa Nabi mengamalkan itu? Karena yang paling rugi yang pertama itu adalah orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, yang diharapkan itu ampunan. Yang lain urusan yang lain gampang. Kalau sudah Allah mengampuni, memaafkan, yang lain pasti Allah kasih. Rezekinya Allah lancarin, rahmat Allah beri, hidupnya Allah barokahi. Karena ampunannya sudah diberikan kepada kita semua. Cung, siapa yang sudah batal 20 hari? Gak ada. Oke, siapa yang sudah batal 10 hari? Hah? Ada? Yang laki yang batal 10 hari itu head apa gimana? Baik. Siapa yang tahu deh pertanyaannya? Ada 4 langsung berondol. Dengerin, jangan berhenti makanya. Yang pertama, apa arti Ramadan? Yang kedua, Ramadan bulan yang keberapa? Yang ketiga, kenapa Ramadan dikatakan Syahrul Maghfirah? Ini dalam satu soal nih, satu soal pertanyaannya ada 4. Yang keempat, berapa kali Nabi mengikuti puasa Ramadan sampai beliau wafat? Hah? Mau jawab? Yuk,
Kalau ini pertanyaan sulit boleh 2 kali boleh. Pertanyaan pertama, apa arti Ramadan? Arti Ramadan itu membakar. Membakar. Ramadan itu bulan yang keberapa? Yang ke-9. Sebutin dari pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan yang ke-9, betul. 2 terjawab. Yang ketiga, kenapa Ramadan dikatakan syahrul maghfirah? Karena pada bulan Ramadan itu tadi kan Ramadan itu kan bulan ke-9, dan dalam Al-Quran itu surah ke-9 itu At-Taubah, artinya pengampunan. Baik, surat At-Taubah urutan yang pertama. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Yang ke-9 adalah surat At-Taubah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. At-Taubah itu artinya ampunan. Maka sama di angka 9 dengan Ramadan, maka pantas Ramadan disebut dengan syahrul maghfirah. Tanya yang terakhir, berapa kali Nabi ikut Ramadan sampai beliau wafat? 9 kali. 9 kali. Tepuk tangan. Nah, pertanyaannya itu pertanyaan kelas S1 gitu. Ya? Ya. Baik. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, maka kerugian yang terbesar bagi as-sa'imin was-sa'imat, orang laki-laki yang berpuasa ataupun perempuan yang berpuasa, ketika Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Nih, dengerin. Kita belajar hadis, membalik kata dari hadis itu sehingga muncul hadis yang di situ bisa kita pahami. Sekarang kalian dapat menemukan nggak bahwa yang membatalkan pahala puasa itu seperti ghibah gitu, namimah, terus bertengkar, tahu? Nah, caranya kita memberikan hadis malah justru yang tidak mendapatkan apa-apa. Contoh, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Nah, di balik kalimat ini berarti ada orang yang puasanya itu hanya menahan makan dan minum tapi tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahala. Ya? Nah, apalagi sekelas kita mendapatkan pahala keutamaan dari Ramadan itu 1 minggu saja dari Ramadan ini ada yang diterima, sudah bagus. Maka karena saking sulitnya kita mendapatkan keutamaan dari Ramadan, maka kita bisanya seperti ini. Jangan menyendiri, gabung di majelis, gabung di musola, gabung di masjid, gabung sholat berjamaah, gabung di acara-acara pesantren Ramadan. Ini bagian dari ikhtiar kita supaya mendapatkan kesempurnaan iman kita di bulan suci Ramadan. Doanya tadi yang disampaikan oleh Kak Farhan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami yang sempurna. Walil faraidi mu'addin. Nah, ini mengenai tentang yang fardu pun supaya kita mampu untuk menunaikannya. Walisalati hafidin, dan kita pun pengen minta sama Allah supaya kita bisa menjaga sholat kita. Walizakati fa'ilin, nah pengen supaya kita pun bisa dan mampu untuk selalu menunaikan zakat kita. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini keutamaan yang paling besar adalah, harapan yang paling besar dari kaum muslimin wal muslimat itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang bareng-bareng yang laki-laki hadis
tentang kewajiban menuntut ilmu. 1, 2, 3. Oke, diulang. 1, 2, 3. Oke, tapi Pak Ustadz dengarnya tadi cuma kaum muslimin wal muslimat itu doang. Ah, ya, nah sekarang kamu baca. Hah? Hafal? Nggak hafal? Oh ya, hafal mah udah. Ya. Bismillah, Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun al muslimin wa muslimatin. Ala kulli muslimin. Di kelas belajarnya sama siapa? Ya. Bulu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, sekarang ketika kita sudah wajib menuntut ilmu, datang ke sekolah, datang ke majelis ilmu, nah kita kewajibannya ada menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu itu harus punya niat. Niat menuntut ilmu, niatnya apa? Hadisnya. Hadisnya apa? Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Pada Anas. Pada anak kok ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, ketika kita sudah punya niat bagus. Bapak ulang nih. Menuntut ilmu wajib kita udah berangkat. Niat dari rumah juga sudah bagus. Akhirnya kita masuk ke dalam kelas. Kalian harus mencari sahabat yang baik, mencari guru juga yang baik, mencari ilmu juga yang baik. Pak Ustadz, tahu dari mana kita ilmu itu baik? Taunya ilmu itu baik adalah lima yahtaju ilaih. Kalau kita tahu bahwa ilmu itu perlu buat kita. Contoh, yang diperluin sama Bapak ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, itu ilmu yang terbaik buat Bapak. Yang ilmu yang terbaik buat seorang mekanik mungkin dia bagaimana tahu ukuran-ukuran baut misalkan, tahu merek-merek mesin misalkan. Bagian itu mungkin tidak sedikit perlu dan penting ilmu Al-Quran dan hadis. Cukup mereka tahu saja tapi tidak mendalami. Paham? Itu namanya ilmu yang penting bagi kita itu berbeda-beda. Makanya keahlian kita itu masing-masing. Nah, sama seperti kemuliaan di sisi Allah pun masing-masing. Ada yang mulianya karena puasanya Ramadannya bagus. Ada yang mulia di sisi Allah itu karena sholat fardunya bagus. Ada yang mulia di sisi Allah itu karena silaturahimnya bagus. Ada yang mulia di sisi Allah karena infak sedekah dan zakatnya bagus. Ada yang mulia di sisi Allah itu karena baca Al-Qur'annya bagus. Nah, kita yang hadir di sini diikhtiarkan oleh Allah, diusahakan oleh Allah supaya kita bisa menjadikan diri kita orang yang bertakwa lewat wasilah puasa, dan kita layak untuk mendapatkan babur rayyan atau pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan itu kan khusus untuk orang yang sedang berpuasa, ya. Orang yang gemar berpuasa, orang yang bagus puasanya. Tapi bukan cuma puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hanya bagian dari tarbiyah. Setelah Ramadan pun dia melaksanakan puasa-puasa sunnahnya. Faham dong? Argentina. Ya, ikutin bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra
ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا طيب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sekarang coba yang tingbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang. Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi fiyatil abdani wa fiha wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi yang perempuan disebut dengan as-saimat, yang laki-laki disebut dengan as-saimin. Ya, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini 1445 Hijriah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya apa yang kita lakukan bagian daripada ikhtiar kita supaya nilai-nilai keagamaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita melekat bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan, tapi di luar Ramadan, setelah Ramadan berlalu, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Tentunya nilai-nilai Ramadan masih bisa kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada berapa ini? Enam. Baik, dah.
Rian mana Rian? Rian mana Rian? Rian. Riang. Ya, instrumen ya. Instrumen doaku ya. Sini. Tadi di kelas kok. Pada mana kelasku anjing? Atas kali. Kamu udah boleh kan? Kamu udah boleh. Udah ada yang sini. Sini pakai sini. Lu bilang ini ono apa di atas ini? Dah. Doa dulu ya. Itu kelas. Goblok banget nyirupnya bukan atu-atu. Rido. Iya. Iya. Dah. Ya. Doa ya. Al-hadi wa ala kulli niyatin salihah wal hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ووالدينا ومشايخنا ومشايخنا وبتلاميذنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفر لنا يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ونذرنا وتفصلنا وتعبنا وتمتصرنا يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا الاخره وعافيه في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan gelombang sama. Duduk dulu, diam dulu, dari mana-mana. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak terasa bentar lagi udah mau buka puasa aja nih. Iya nih, rangkaian acara satu persatu telah dilalui dan sekarang saatnya kami undur diri. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Ayo Titi, makan tuh Titi. Thank you for everything. Wassalamualaikum.